pembelajaran. Alangkah lebih baiknya kita melakukan berdoa bersama terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelas bisa memimpin doa. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dengan masing-masing. Berdoa mulai. Sudah selesai. Sebelumnya apakah ada yang terjadi atau di semua di sini? Kayaknya ini pada lemes semua ini ya. Kita ice breaking terlebih dahulu ya. Di sini dulu ada ice breaking tepuk kuncup mekar. Apabila bu guru bilang kuncup, kalian seperti ini tangannya. Kalau bu guru bilang mekar, kalian seperti ini ya. Paham? Nah, kuncup mekar kuncup, kuncup kuncup mekar, mekar mekar kuncup mekar. Ya, sekarang udah lebih semangat dan lebih fokus untuk memulai pembelajaran kali ini ya. Oke. Nah, di materi sebelumnya kalian udah mempelajari materi apa? Kalian ada yang ingat? Ya, betul sekali Mbak Sabita, materi atom. Nah, di materi atom itu strukturnya kan ada proton, neutron, dan neutron. Ada kaitannya dengan materi listrik statis. Itu bagaimana nanti kita akan mempelajari. Nah, pernahkah kalian meletakkan tangan kalian ke televisi yang baru saja dimatikan? Itu kalian terasa sensasi kesetrum. Mengapa terjadi demikian? Ada yang bisa menjawab? Ya, Mbak Silvi. Karena terjadi pengiriman muatan listrik statis pada permukaan layar televisi. Jadi saat tangan didekatkan terjadi perpindahan muatan yang menimbulkan sensasi seperti kesetrum. Betul sekali. Jadi pemindahan muatan listrik yang terjadi pada telapak tangan dan permukaan layar TV. Sebelum mulai pelajaran kali ini, tujuan pembelajaran yaitu peserta didik dapat menjelaskan konsep listrik statis dan gejala listrik statis. Yang kedua, peserta didik dapat mengetahui fenomena kelistrikan pada kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya, peserta didik dapat menganalisis interaksi yang terjadi antara listrik statis dengan benda. Contoh listrik dalam kehidupan sehari. Contoh listrik statis dalam kehidupan sehari-hari, adakah yang tahu? Ya, betul sekali Mbak Rohana. Nah, listrik statis ini ada yang namanya muatan negatif dan muatan positif. Kita masuk ke pengertiannya dulu ya. Listrik statis, dari namanya aja statis, yang itu berarti artinya apa? Diam kan? Diam. Ya, muatan listrik dari benda yang diam atau tidak bergerak pada suatu benda. Nah, muatan listrik ini apabila bendanya bermuatan positif, berarti seperti ini. Jadi muatan positifnya lebih banyak. Kalau muatan negatifnya lebih banyak, berarti benda tersebut bermuatan negatif. Nah, kalau netral berarti sama-sama seimbang seperti ini. Paham? Paham. Nah, selanjutnya kita akan belajar gaya kolom atau hukum kolom. Ini sudah dicatat ya? Sudah. Kata. Bunyi hukum kolom ini, apabila benda yang didekatkan memiliki muatan yang berbeda jenis, maka benda tersebut akan betul sekali tarik menarik. Apabila benda tersebut bermuatan sama jenisnya, benda tersebut akan tolak menolak. Sekali. Pintar-pintar semua ya. Selanjutnya kita akan membuat ini ada 12
20 siswa. Selanjutnya Bu Guru akan membagikan kalian menjadi beberapa kelompok menjadi 6 kelompok. Silakan kalian berkelompok untuk mengerjakan LKPP. Yang pertama, coba kan anak-anak. Itu ada percobaan, yaitu antara sedotan dengan sedotan yang digosokkan dengan tisu. Kalian prediksikan apakah yang interaksi apa yang akan terjadi. 1 menit cukup? Cukup. Silakan mengerjakan. Sudah selesai? Sudah. Apakah ada yang ditanyakan? Ya, makasih Bu. Sudah jelas? Ya. Makan percobaan listrik statis. Isinya alat bahannya ada sedotan, tisu, dan gelas plastik. Dulu akan membagikan kepada kalian alat bahan-bahannya. Udah punya semuanya bahannya? Sudah. Oke. Nah, kakaknya yaitu gosokkan sedotan dengan tisu kira-kira mungkin 10 sampai 15 kali. Ya. Dua nggak sih? Nah, setelahnya ini dibalik ya. Terus didekatkan. Ini sedotannya apa nanti yang akan terjadi jika setelah digosokkan. Bisa. Yang lain bisa menyantap kelompok Mbak Aisyah ya. Oh, saya sabar. Ada yang belum jadi. Langsung ya. Oh ya. Ayo. Panas gue aku ya. Ayo deh. Iya sih. Bisa makan ya. Surat. Nggak bisa.
Perhatikan ya, sudah jadi semua ini kan? Sudah. Nah, di tabel pengamatan kalian tulis uraian hasil pengamatan secara singkat dan interaksi yang terjadi antara sedotan dengan sedotan. Sudah bisa? Sudah. Belum bisa. Dan nanti dituliskan hasil di tabel pengamatan sesuai dengan yang kalian lihat. Selanjutnya kalian akan mengerjakan soal diskusi. Di bagian explain itu ada beberapa soal. Bisa dikerjakan selama 2 menit. Ya. Silakan masalah. Soal diskusi. Apakah sudah selesai? Apa masih mengerjakan? Sudah selesai ya. Nah, untuk alat prediksi, apakah ada yang mau mengajukan diri untuk mengerjakan? Biasa bebas, silakan. Di sini aja nggak apa-apa. Yang nomor 1 prediksi. Berdasarkan gambar di atas tentang fenomena listrik statis, tuliskan hipotesis awal atau prediksi kamu. Sedotan yang telah digosok dengan tisu akan menolak sedotan lain di atas botol karena keduanya akan memiliki muatan listrik sejenis sehingga terjadi gaya tolak menolak. Nah, untuk yang explain kalian bisa dijawab untuk membahas apa ya kira-kira? Mbak Ani mungkin ya? Kayaknya semangat banget tadi. Itu nomor 1. Coba ini kan tadi prediksinya Mbak Sabita kira-kira sudah benar belum? Hasil pengamatan sesuai dengan prediksi yang telah dibuat sebelumnya. Kedua sedotan saling tolak menolak karena keduanya memiliki muatan listrik yang sama. Saat kedua sedotan digosok dengan tisu, maka keduanya mendapatkan muatan negatif sesuai dengan hukum Coulomb. Muatan sejenis akan saling tolak menolak sehingga ketika sedotan yang telah digosok didekatkan ke sedotan lain yang juga telah digosok, maka terjadi gaya tolak menolak yang membuat sedotan di atas botol bergerak menjauhnya. Tepat sekali jawabannya Mbak Ani. Untuk kesimpulan, apakah ada yang mengajukan diri? Maka dari tadi saya tunjuk terus. Siapa ya? Mbak Uni bilang kesimpulan. Listrik statis adalah fenomena kelistrikan yang terjadi akibat adanya perpindahan elektron antara dua benda yang bergesekan. Ketika dua benda bermuatan listrik sama positif-positif atau negatif-negatif akan saling tolak menolak. Sedangkan benda dengan muatan berbeda positif-negatif akan saling tarik-menarik. Besar gaya listrik statis dipengaruhi oleh besar muatan, jarak antar benda bermuatan, konstanta dielektrik medium, serta bentuk dan ukuran benda. Fenomena listrik statis dapat diamati dengan kehidupan sehari-hari seperti rambut yang tertarik ke sisir setelah disisir, adanya percikan api kecil saat menyentuh gagang pitologram atau pakaian yang saling menempel setelah dikeringkan. Baik sekali Mbak Uni, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya untuk melatih pemahaman kalian, Ibu ada soal evaluasi, ini 2 soal. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan listrik statis? Ada yang jawaban lain? B. Oke, kita buktikan ya apakah benar jawabannya. 1, 2, 3. Nah, jawabannya B. Indukkan yang punya muatan listrik yang diam. Dari kata statis ya, itu diam. Kalau statis itu diam-diam. Ya. Nah, kedua, apa yang terjadi ketika dua benda dengan muatan berbeda jika digosokkan kemudian didekatkan? Muatannya berbeda. Tarik menarik. Iya, betul.
pembelajaran kali ini menyenangkan? Apakah ada yang perlu dievaluasi? Menyenangkan. Nah, selanjutnya di sini kesimpulan dari pembelajaran listrik statis kali ini, yaitu listrik statis adalah gejala kelistrikan yang terjadi akibat perpindahan antara kedua benda bermuatan yang digosokkan, sehingga benda bermuatan negatif yang lainnya bermuatan positif. Contoh-contoh listrik statis dalam kehidupan sehari-hari yaitu ada mesin fotokopi, petirsa air hujan, kemudian dari belajar hukum kolom, yaitu ketika muatan berbeda jenis didekatkan tarik menarik, kemudian untuk muatan yang berbeda jenis akan tolak menolak. Materi yang akan dipelajari kalian minggu depan yaitu listrik dinamis, itu listrik kebalikannya listrik statis ya. Untuk minggu depan kalian membuat resume terlebih dahulu untuk lebih paham materi listrik dinamis ya. Baru besok cek minggu depan. Selanjutnya kita akhiri pembelajaran kali ini dengan berdoa. Silakan kepada ketua kelas yang berdoa. Oke, sebelum ketua mulai pada hari ini mari kita berdoa untuk masing-masing. Berdoa mulai. Terima kasih pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.